Stellar Transformations, episode 128. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan tubuh lincahnya, Qin Yu berkelok-kelok di antara koridor-koridor paviliun, dengan serangan bertubi-tubi yang bertubi-tubi menghampirinya secara bersamaan. Tiba-tiba, paviliun runtuh, menghancurkan koridor-koridor, dan mengganggu ruang. Pendeta Mingsan mencapai tujuannya. Dalam kondisi seperti itu Qin Yu tak akan bisa melarikan diri. Saudara Mingsan, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita sudah menghancurkan 3 sekolah. Kurasa iblis api surgawi sengaja melakukannya. Jika ini terus berlanjut, banyak sekolah akan memusuhi kuil Kingsu kita, kata seorang lus immortal tingkat ke-10 dengan cemas. Bagaimana mungkin pendeta Mingsan ingin menghancurkan sekolah lain? Namun iblis api surgawi yang licik itu mungkin terlalu menakutkan. Saat kau mendekat, tubuhmu akan terhimpit oleh beban gunung, dan ketika tubuhmu mulai terbiasa, beban itu tiba-tiba menghilang. Namun, ia kembali dalam sekejap mata, bahkan jika kau adalah master terkuat sekalipun, mustahil untuk mengimbangi akurasi gerakanmu karena beban yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Ingin mendekat dan menangkap iblis api surgawi. Itu tidak mungkin. Menyerang dari jauh. Itu salah satu caranya, tapi iblis api surgawi sudah menerima banyak serangan mereka, tapi sepertinya tidak berpengaruh. Pendeta Mingsan tidak pernah menyangka Qin Yu memiliki tubuh dengan tingkat pemulihan yang tinggi di titik teror. Hei, apa kalian berlima lelah? Tapi sejujurnya, kalian memanggilku iblis api surgawi. Aku merasa nama ini agak kurang menyenangkan. Gelar yang kalian berikan terlalu kuno, teriak Qin Yu dari jauh. Berani sekali kau. Pendeta Mingsan dan keempat dewa longgar itu marah. Dikejar oleh kelimanya dan dia masih punya waktu untuk bercanda, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Haha, tangkap aku kalau bisa, haha. Tawa Qin Yu menggema di seluruh pegunungan. Tubuh Qin Yu berubah menjadi cahaya hitam saat ia terbang melintasi langit, diikuti oleh 5 cahaya merah, 1 di depan, 4 di belakang. Pendeta Mingsan dan yang lainnya lebih cepat dari Qin Yu, tetapi tidak satupun dari mereka yang mendekati Qin Yu untuk menyerang. Mendekati iblis api surgawi yang tak biasa ini, apa kau pikir umurmu terlalu panjang? TL, maksudnya seseorang akan bergegas menuju ajalnya jika mendekati Qin Yu. Oh, ada sekolah 5.000 li dari Tenggara, ini akan menjadi sekolah keempat. Kalian berlima terus kejar aku. Tujuan kita adalah menghancurkan 100 sekolah kali ini. Kalian sudah menghancurkan 3, masih jauh. Dengan gerakan melengkung yang anggun, Qin Yu terbang menuju sekolah. Senior Xixiong, sekolah itu milik seorang teman yang kutemui di Samudra Astral yang kacau, Pendeta Liansu. Pendeta Liansu itu orang yang eksentrik. Dia juga tidak ikut dalam pertemuan kali ini. Kalau kita hancurkan sekolahnya, situasinya mungkin akan sedikit lebih buruk, kata Meiji, sang lus immortal, dengan nada khawatir. Pendeta Mingsan mengerutkan keningnya, tetapi dia sudah mengejarnya. Pendeta Liansu adalah seorang lus immortal tingkat ke-10. Kudengar dia mendapatkan harta karun dari Samudra Astral yang kacau. Benarkah? Tanya pendeta Mingsan. Meiji, sang dewa abadi, menjawab, memang benar. Pendeta Liansu mungkin seorang dewa abadi tingkat ke-10, tetapi dia memiliki senjata khusus Fa Bao. Senjata itu ditemukan dari sebuah kapal karam di Samudra Astral yang kacau, kekuatannya tidak kalah darimu. Pendeta Mingsan menjadi sedikit frustrasi. Biarkan pendeta Ming Liang yang memutuskan. Mingsan segera menghubungi pendeta Ming Liang. Menghancurkan separuh sekolah biasa, pendeta Mingsan tidak peduli, tetapi sekolah ini mendapat dukungan dari pendeta Liansu yang kuat. Jika tersinggung, kuil Kingsu tidak akan takut, tetapi tetap akan sangat bermasalah. Di medan perang dengan para dewa longgar di satu sisi dan para iblis longgar di sisi lain, kedua belah pihak saat ini sedang beristirahat, hanya para master seperti pendeta Ming Liang dan Wukong Sui yang berada di puncak gunung. Pendeta Ming Liang membalikkan tangannya dan mengeluarkan pemancar Fa Siji. Apa? Ia melihat serangkaian pesan yang dikirim pendeta Mingsan. Pendeta Ming Liang terkejut lalu marah. Ini pertama kalinya pendeta Ming Liang memiliki niat membunuh yang begitu besar.
Pendeta Mingsan mengiriminya total 4 pesan. Gunung Qingsu terbakar, berubah menjadi tanah hangus. Tak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Gunung di bawah tanah suci, Istana Surgawi, telah terbakar habis, Istana Surgawi telah tenggelam ke dalam celah gunung. 99% pengikut kuil Qingsu telah mati, bahkan jika Anda menambahkan murid biasa yang beruntung lolos ke formasi ilusi 10 perkembangan, jumlahnya hanya sekitar 200. Sekarang pendeta Mingsan terpaksa menghancurkan sekolah satu demi satu. Menghancurkan sekolah lain, itu menciptakan permusuhan yang sangat besar. Tapi jika pendeta Mingsan tidak mengganggu ruang angkasa, apa yang akan kita lakukan jika iblis api surgawi itu melarikan diri? Bisakah kita membiarkan dia lolos? Junior CD, tidak ada yang penting, jangan biarkan iblis api surgawi itu lolos. Aku tahu pendeta Liansu ini, kalau sekolahnya sampai hancur sedikit saja, mau bagaimana lagi? Paling buruk, aku akan pergi sendiri dan mengobrol sebentar dengannya, kata pendeta Ming Liang. Ingat, jangan biarkan dia lolos apapun yang terjadi. Kalau dia tidak mati, saat aku sampai di dunia abadi, aku tidak akan bisa menatap wajah para senior kuil Qingsuku. Melihat seluruh dunia fana, di antara para makhluk abadi yang bebas, tidak ada seorang pun yang ditakuti oleh pendeta Ming Liang. Pendeta Liansu yang berwatak aneh ini mungkin memiliki kekuatan, tetapi di hadapan pendeta Ming Liang, ia seharusnya tidak terlalu merepotkan. Setelah ia mengirimkan perintah kepada para juniornya, pendeta Ming Liang mulai merasa cemas. Para juniornya sudah lama mengejar pelakunya dan masih belum menangkapnya. Jika ini terus berlanjut, mereka terpaksa menghancurkan sekolah satu persatu. Hancurkan beberapa sekolah, pendeta Ming Liang tidak takut. Hancurkan puluhan, dia masih bisa mengatasinya. Tapi menghancurkan ratusan, bahkan jika dia lebih kuat, dia akan terkepung sepenuhnya. Terlalu sulit untuk melawan angka itu. Ming Liang, apa yang terjadi? Kau terlihat kurang sehat. Apa kau sudah menangkap iblis api surgawi? Tanya Wukong Sui melihat wajah pendeta Ming Liang yang semakin gelap. Pendeta Ming Liang tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik ke arah Wukong Sui. Tiba-tiba, pikiran pendeta Ming Liang langsung tertuju. Wukong Sui ini tidak peduli dengan hidup atau mati benua Tenglong. Dia mungkin tidak peduli, tetapi Dame Lianyu peduli. Belum lagi iblis api surgawi itu menghancurkan sekolah Dame Lianyu. Permusuhan mereka juga besar. Pendeta Ming Liang tidak mengatakan apa-apa, hanya mengirim pesan kepada Dame Lianyu menggunakan akal sucinya. Lianyu, aku tahu istana Yinyumu dihancurkan oleh iblis api surgawi, kuil Qingsuku juga dibakar habis olehnya. Pendeta Ming Liang mengungkapkan tragedinya sendiri. Ia mengakui bahwa mereka adalah musuh bersama. Nyonya Lianyu melirik pendeta Ming Liang dan menjawab melalui indera iblis, Mo Si Oh, mengapa Anda menyinggung hal ini? Pendeta Ming Liang merasakan sedikit harapan. Lianyu, iblis api surgawi ini punya kekuatan yang aneh. Bahkan Wukong Sui pun tak mampu menangkapnya hari itu, yang menunjukkan betapa hebatnya kemampuannya melarikan diri. Saat ini, junior-juniorku sedang mengejarnya. Meskipun mereka belum menangkapnya, mereka mengikutinya dari belakang. Kurasa, jika kedua pihak kita bersatu, kita pasti bisa menangkapnya. Pendeta Ming Liang mengusulkan. Dame Lianyu berpikir sejenak. Kau mengusulkan agar kedua pihak kita bekerja sama. Kita berdua sudah membunuh begitu banyak, bisakah kita tetap bekerja sama? Dame Lianyu sedikit ragu. Pendeta Ming Liang melanjutkan, saya tahu kerja sama kedua belah pihak tidak realistis. Tapi saya akan katakan sekarang, kita hanya bekerja sama dalam masalah menangkap iblis api surgawi. Setelah dia tertangkap, baru kita putuskan apakah kita masih ingin bertarung. Bagaimana? Dame Lianyu mulai berpikir. Wukong Sui itu bukan dari istana Yinyumu, dia tidak peduli dengan balas dendammu. Tapi kau nomor satu di istana Yinyu. Istana Yinyu telah hancur dan banyak murid telah terbunuh. Jika kau tidak membunuh iblis api surgawi untuk balas dendam, bagaimana kau akan menghadapi para senior sekolahmu saat kau tiba di dunia iblis? Jantung Dame Lianyu berdebar-debar. Iblis api surgawi, bagaimana mungkin dia tidak membencinya sampai ke akar-akarnya? Terakhir kali, dia membakar istana Yinyu, kali ini dia membakar kuil Qingsu. Baik sekolah nomor satu fraksi iblis maupun fraksi abadi dibakar, kurasa dia pasti puas. Jika dia lolos kali ini, dia mungkin tidak akan muncul lagi,
melewatkan kesempatan ini, dan mungkin tidak akan pernah ada kesempatan untuk membalas dendam lagi. Kalimat terakhir Pendeta Ming Liang menyadarkan Dame Liang Yu. Benar, dua sekolah besar, fraksi abadi dan fraksi iblis, telah dibakar. Iblis api surgawi misterius ini bisa saja merasa puas dan bersembunyi. Ketika ia berhasil lolos, bagaimana ia akan menghadapi para senior di sekolah Yinyu-nya? Baiklah, aku setuju, kata Nyonya Lian Yu melalui indera iblisnya, tapi kita hanya bekerja sama untuk menangkap iblis api surgawi. Itu wajar saja. Pendeta Ming Liang menyeringai, akhirnya, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dulu dia menggunakan akal sehatnya untuk berkomunikasi secara rahasia, sekarang dia bisa membicarakannya secara terbuka. Wukong Sui, bukankah kemampuan iblis api surgawi untuk melarikan diri itu cukup hebat? Tanya Pendeta Ming Liang bercanda. Wukong Sui mengingat semua kejadian itu dan mengangguk. Iblis api surgawi itu menerima salah satu seranganku dan tiba-tiba menghilang, bahkan indera iblisku pun tak mampu menemukannya. Belum lagi ruang angkasa sedang terganggu saat itu, aku masih tidak tahu bagaimana dia bisa lolos. Pendeta Ming Liang berkomentar, sekarang iblis api surgawi telah membakar kuil Kingsuku, dia sedang diburu oleh juniorku, Ming San. Juniorku belum menangkapnya, tetapi mengikutinya dari dekat. Kurasa kedua belah pihak kita harus bekerja sama dan menangkapnya terlebih dahulu. Sudut mulut Wukong Sui terangkat membentuk senyum ironis kecil dan hendak mengatakan sesuatu ketika Dame Lian Yu menyela. Baiklah, mata Dame Lian Yu berkilat penuh kebencian, berkata dengan nada marah, iblis api surgawi itu menghancurkan istana Yinyuku dan membunuh 99% murid. Aku, Lian Yu, dan dia benar-benar tak bisa didamaikan. Kalau aku tidak menangkap iblis api surgawi ini, aku takkan sanggup menghadapi para senior di sekolahku. Nyonya Lian Yu menambahkan, Ming Liang, dengarkan baik-baik, aku hanya setuju untuk bekerja sama dalam masalah penangkapan iblis api surgawi. Tentu saja, tentu saja. Pendeta Ming Liang tersenyum dan mengangguk. Tuan Wukong Sui, Daren iblis api surgawi ini dan istana Yinyuku punya permusuhan. Aku sudah setuju untuk bekerja sama dengan Ming Liang. Tuan Wukong Sui tidak akan keberatan, kan? Meskipun Wukong Sui sedikit marah, kedudukan Dame Lian Yu dalam kontingen iblis tidaklah di bawahnya. Meskipun kekuatan Wukong Sui dahsyat, ia sendirian. Dame Lian Yu adalah pemimpin istana Yinyu, dan Kaisar Iblis juga secara pribadi memerintahkan Dame Lian Yu untuk menangani masalah apapun yang berkaitan dengan diagram penghancur langit, jadi tentu saja posisinya tinggi. Dan Wukong Sui ingin membunuh iblis api surgawi itu juga. Tentu saja aku tidak keberatan, Pendeta Ming Liang. Kalau kita berdua bergandengan tangan, aku yakin iblis api surgawi itu sudah mati. Wukong Sui tersenyum pada Pendeta Ming Liang, oh, sepertinya ini mungkin pertama kalinya kita berdua bergandengan tangan. Pendeta Ming Liang mengangguk, memang ini pertama kalinya. Setelah petinggi kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka mengeluarkan gencatan senjata untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, dipimpin oleh dua guru besar, Pendeta Ming Liang dan Wukong Sui, Nyonya Lian Yue, Iblis Api, Pendeta Lan Bing, Sui Yu Yang, dan didukung oleh sekelompok guru besar, mereka bergerak bersama. Kedua kubu sama-sama mengirimkan jagoan mereka yang terkuat, mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka dalam satu serangan. Di dataran yang tertutup salju, ada satu cahaya hitam diikuti 5 cahaya putih satu persatu. Sekarang Qin Yu telah menerbangkan jutaan li, menghancurkan lebih dari 30 sekolah. Di antara 30 sekolah tersebut, ada sekolah dari salah satu dari 5 dewa lepas yang mengincar Qin Yu. Pendeta Ming San telah setuju untuk mempersembahkan berbagai jenis harta sebagai permintaan maaf kepada dewa yang tersesat itu. Iblis api surgawi, jangan lari. Bukan hanya Pendeta Ming San, tapi 4 makhluk abadi lainnya juga mulai geram. Setelah mengejar sejauh ini, keempat Lus Immortal itu menghancurkan beberapa sekolah, bahkan secara tidak sengaja membunuh beberapa Siuxianis. Bahkan semua sekolah yang dipilih Qin Yu adalah sekolah Siuxianis, mereka menyadari bahwa Qin Yu melakukannya dengan sengaja. Haha, tangkap aku kalau bisa, apa gunanya teriak-teriak. Tawa Qin Yu terdengar, tapi ia berhenti di tengah jalan. Tertawa lagi, iblis api surgawi, tertawa lagi. Terdengar suara jahat yang tak asing. Awan darah besar melayang di langit, gas-gas berdarah berhamburan, awan darah itu dengan cepat runtuh dan membentuk jubah merah darah.
Wukong Sui, penguasa nomor 1 faksi iblis, berdiri di udara, tersenyum dingin kepada Qin Yu. Ia menatapnya seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Jadi kau iblis api surgawi. Suara lain terdengar dingin. Dengan jubah putih seputih cahaya bulan, sepasang mata yang dalam dan damai, aura yang mengesankan di sekelilingnya terkonsentrasi hingga puncaknya. Ia dan Wukong Sui adalah dua kutub yang berlawanan. Yang satu liar, yang satu tenang, yang satu memancarkan aura keras dan arogan, yang satu lagi memancarkan aura tenang dan terkendali. Ini adalah orang nomor 1 dari fraksi abadi, Pendeta Ming Liang. Dia menatap Qin Yu dengan niat membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hampir pada saat yang sama, bayangan muncul satu demi satu. Nyonya Lian Yu yang anggun dan menggoda, Wu Hei yang berwatak buas, dan iblis api dengan hasratnya yang membara. Pendeta Lan Bing yang anggun, Sui Yang yang berpenampilan dingin, dan Pendeta Chiang yang berapi-api. Para Lus Immortal dan Lus Devil dari kedua belah pihak telah berkumpul di tempat yang sama. Di tempat yang dipenuhi es dan salju ini, perhatian semua orang tertuju pada satu orang. Orang misterius yang berani membakar sekolah nomor 1 faksi iblis dan immortal. Iblis api surgawi.